Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita kali ini kita akan mempraktekkan mengenai ketidakseimbangan sistem tenaga listrik. Nah, di sini ada 4 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap tegangan beban. Kemudian yang kedua, pengaruh putusnya kawat netral. Yang ketiga, pengaruh putusnya saluran. Kemudian yang terakhir, pengaruh pemilihan hubungan bilitan transformator terhadap tegangan beban, baik pada kondisi seimbang maupun pada kondisi beban yang tidak seimbang. Nah, jaringan yang akan kita analisis ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian bagian bawah ini adalah peralatan yang kita gunakan. Yang pertama, power supply. Nah, power supply ini bisa kita atur tegangannya. Jadi bagian terminal ini tegangannya bisa kita atur melalui regulator. Kemudian transformator yang pertama bagian ini. Kemudian untuk saluran bagian ini. Kemudian untuk trafo kedua pada bagian ini. Nah, pada trafo yang kedua ini terdapat selektor untuk kita memilih tegangan dari trafonya. Nah, posisi selektor yang akan kita gunakan sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian bebannya di sini kita menggunakan 3 buah lampu pijar. Nah, untuk mengukur bagaimana kondisi tegangan bebannya, alat ukurnya ditunjukkan pada bagian ini. Nah, untuk trafo yang ada pada simulator kita, ini kapasitas nominal satu pasanya itu ditunjukkan pada bagian ini. Kemudian dengan posisi selektor seperti pada gambar, berarti nominal satu pasanya yang kita gunakan adalah bagian primernya 69 volt 1,45 ampere. Kemudian untuk sisi tegangan, kemudian untuk sisi sekundernya 120 volt 0,87 ampere. Sedangkan trafo yang pertama nominal satu pasanya adalah 240 volt 30 volt 5 ampere. Nah, trafo yang pertama ini akan kita fungsikan sebagai penaik tegangan. Jadi yang terhubung ke power supply adalah bagian sisi tegangan rendahnya. Dan tegangan line ke netral pada sisi tegangan rendah ini akan kita atur sehingga tegangan fasa ke netralnya berada di sekitar 18 volt. Nah, tegangan output dari power supply-nya nanti akan kita atur melalui regulator sehingga tegangan outputnya berada di sekitar 18 volt ke netral. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengukur atau mengatur tegangan output dari power supply-nya agar berada di sekitar 18 volt. Nah, untuk alat ukurnya setelah kita nyalakan akan ditampilkan beberapa menu, dan menu yang akan kita gunakan berkaitan dengan menu UIF atau pengukuran arus, tegangan, dan frekuensi. Tapi di sini di praktek ini kita hanya fokus kepada tegangannya saja. Dan ketika menu ini kita pilih, maka akan ditampilkan bagaimana hasil pengukuran tegangan dari fasa L1, L2, L3. Demikian juga ditampilkan pengukuran tegangan pada netralnya. Selain itu nanti di sini juga akan ditampilkan bagaimana kualitas tegangan yang dihasilkan atau nilai THD gelombangnya. Kemudian untuk menampilkan bentuk gelombangnya, kita harus aktifkan bagian spoke, yaitu dengan cara menekan tombol F4. Nah, tombol F3 ini berkaitan dengan tegangan mana saja yang akan kita tampilkan pada hasil pengukuran. Sebagai contoh, misalnya jika kita akan hanya menampilkan tegangan fasa L1, ini silakan Anda tekan sehingga nanti di sini yang aktif hanya fasa L1. Oke, menu selanjutnya yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan diagram fase diagram. Jadi silakan Anda tekan tombol panah ke bawah untuk mendapatkan menu fase diagram. Dan setelah menu ini kita pilih, maka akan ditampilkan
bagaimana bentuk pasor dari tegangan yang kita ukur. Nah, seandainya bentuk pasornya di sini terlalu kecil, Anda bisa atur skalanya dengan menekan tombol panah ke bawah atau panah ke atas. Nah, untuk menampilkan hasil pengukuran komponen simetrisnya, ini bisa kita lakukan dengan menekan tombol F4. Di sini ada beberapa terminal ya, dan terminal yang kita lakukan berkaitan dengan terminal tegangan. Jadi ini merupakan bagian fasa, ini adalah netral, dan ini adalah groundnya. Nah, dalam melakukan pengukuran tegangan dari power supply, Anda perhatikan koneksinya. Jadi ini masuk ke fasa, kemudian kabel netralnya ini masuk ke netral, dan kemudian netralnya ini kita jumper atau kita hubungkan ke ground. Artinya netral dari power supply ini kita anggap sebagai ground. Nah, hal ini berbeda dengan pengukuran tegangan pada beban. Untuk pengukuran tegangan pada beban yang kita fungsikan sebagai ground adalah titik netral dari trafo yang kedua. Di hal ini nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian hasil pengukurannya dalam bentuk pasor itu harus dipastikan agar urutan pasornya itu searah jarum jam. Jadi di sini adalah U1, U2, U3. Jika seandainya hasilnya di sini U1, di sini U3 dan di sini U2, berarti ada kabel fasa yang harus kita tukarkan. Atau bisa juga kita baca dari komponen simetrisnya. Jika kita perhatikan di sini urutan nolnya relatif sangat kecil, yang paling besar adalah komponen tegangan urutan positif. Jika ternyata hasil pembacaannya ternyata yang paling besar adalah komponen urutan negatif, berarti ada kabel fasa yang harus kita tukarkan. Nah, bagaimana cara menampilkan hasil pengukurannya akan kita lihat nanti ketika kita melakukan praktek. Nah, seperti yang telah kita singgung tadi, kedua trafo ini hubungan belitannya akan kita ubah. Nah, yang pertama nanti kita akan menggunakan hubungan belitan untuk trafo T1 YN. Jadi netral dari sisi tegangan rendahnya ini terhubung ke netral dari power supply. Demikian juga netral untuk sisi tegangan tingginya ini terhubung ke saluran. Dan trafo T2 ini juga kita menggunakan hubungan belitan YN. Jadi netral dari sisi tegangan rendahnya ini terhubung dengan netral dari beban. Nah, sebaiknya Anda hitung terlebih dahulu berapa perbandingan tegangan trafo T1 maupun trafo T2 setelah kita rangkai dengan hubungan YN. Nah, rangkaian pengawatannya diperlihatkan pada gambar ini. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana kondisi tegangan pada beban untuk berbagai kondisi. Anda perhatikan koneksinya, koneksi alat ukurnya. Ini bagian fasanya masuk ke terminal fasa dari beban. Kemudian bagian netralnya masuk ke netral beban. Dan groundnya ini kita hubungkan ke netral dari sisi tegangan rendah dari trafo yang kedua. Dan nanti kita akan melakukan bagaimana kondisi tegangan beban ketika ketiga lampu pijarnya ini kita fungsikan. Demikian juga ketika ada satu lampu pijar yang kita tidak fungsikan. Kemudian kita juga akan mengukur bagaimana tegangan beban ketika netral dari beban ini terputus dengan netral dari sisi tegangan rendah dari trafo T2. Hubungan trafo berikutnya akan kita gunakan trafo T1 ini YN, sedangkan trafo T2 kita ubah hubungan belitannya menjadi YN delta. Nah, tentunya karena di sini hubungan belitannya tidak sama dengan slide sebelumnya tadi, maka perbandingan tegangannya juga mengalami perubahan.
Hal tersebut silakan Anda hitung terlebih dahulu berapa perbandingan tegangan trafo T2 ketika kita rangkai menjadi Y delta. Nah, penguatannya diperlihatkan pada bagian ini. Jadi yang berubah di sini hanya pengawatan pada bagian dari trafo T2. Nah, sama halnya dengan untuk koneksi trafo yang pertama tadi, di sini juga nanti akan kita ukur tegangan bebannya, baik untuk kondisi seimbang maupun satu lampu yang padam, dua lampu yang padam, kemudian tegangan beban ketika netral dari trafonya ini terputus. Netral dari bebannya ini terputus. Selain itu juga kita akan melihat tegangan beban ketika ada satu atau dua saluran yang mengalami saluran yang terputus. Hubungan trafo berikutnya, trafo T1 ini kita rangkai secara delta Y, kemudian trafo T2 kita rangkai secara Y delta. Ini juga silakan Anda hitung berapa perbandingan tegangan dari trafo T1 dan trafo T2. Nah, pengawatannya diperlihatkan pada gambar ini. Oke, kita mulai praktek kita. Yang pertama kita akan melakukan pengawatan di mana trafo T1 dan trafo T2 ini akan kita rangkai secara YN. Ini merupakan bagian trafo T1. Sebaiknya Anda perhatikan trafo T1 yang mana sisi tegangan rendah dan yang mana sisi tegangan tinggi. Ingat, sisi tegangan rendah dari trafo T1 ini berhubungan dengan power supply, sedangkan sisi tegangan tingginya ini terhubung ke simulator atau saluran. Kemudian jangan lupa juga Anda koneksikan netral dari sisi tegangan rendah dengan netral dari power supply. Demikian juga netral dari sisi tegangan tinggi ini juga harus kita koneksikan dengan netral yang ada pada simulator. Oke, berikutnya ini trafo yang kedua. Hubungan belitannya sama seperti trafo yang pertama, YN. Kemudian perhatikan juga bagian selektor dari transformatornya, posisinya Anda sesuaikan dengan yang ada pada video ini. Oke, jadi ini merupakan sisi sekunder trafo T2. Ini netralnya kita hubungkan dengan netral pada simulator. Jadi pada simulator ini sudah ada kabel netral di bagian dalamnya. Selanjutnya sisi primernya ini kita rangkai juga secara YN. Di netral dari bagian primernya nanti ini juga harus kita hubungkan dengan netral beban. Oke, selanjutnya untuk bebannya ini kita rangkai secara Y. Kemudian terminal fasa dari bebannya kita hubungkan dengan terminal fasa dari sisi tegangan sisi primer dari trafo T2. Demikian juga netralnya jangan lupa Anda hubungkan. Di netral beban dihubungkan juga dengan netral dari sisi primer trafo T2. Sebelum menyalakan power supply-nya, Anda pastikan bahwa posisi regulatornya berada dalam posisi minimum. Oke, selanjutnya kita akan mengatur regulator dari power supply agar tegangan outputnya berada di sekitar 18 volt. Anda perhatikan koneksi alat ukurnya.
Ingat, sebelum menyalakan power supply, pastikan bahwa posisi regulatornya berada pada posisi minimum. Berikutnya, Anda atur secara perlahan regulatornya agar tegangan yang dihasilkan berada di sekitar 18 volt. Ingat, transformatornya ini sudah terhubung ke power supply, jangan sampai tegangan yang Anda berikan terlalu tinggi. Jadi, lakukan pengaturan secara perlahan. Selanjutnya, untuk memastikan urutan fasa hasil pengukuran, ini hasil pengukurannya bisa kita tampilkan dalam bentuk diagram pasor. Untuk menampilkan gambar pasornya, Anda masuk ke menu fase diagram. Nah, ini gambarnya masih terlalu kecil. Untuk memperbesar diagram pasornya, Anda tekan tombol panah ke bawah. Dan urutan fasa dari hasil pengukurannya itu harus searah jarum jam. Nah, jika ternyata urutan fasanya berlawanan dengan jarum jam, Anda tukarkan koneksi dua buah fasa terhadap alat ukur. Jadi Anda tukar posisinya. Nah, untuk menampilkan hasil pengukuran komponen simetrisnya, ini Anda tekan tombol F4. Kemudian silakan Anda catat hasil pengukuran ini, baik tegangan fasa maupun komponen simetrisnya. Jadi ini merupakan tegangan sisi sumber. Kemudian kita akan memeriksa bagaimana tegangan sisi tegangan tinggi dari trafo T1. Ini prosesnya sama seperti tadi. Kemudian silakan Anda catat hasil pengukurannya. Nah, hasil pengukuran ini bisa Anda bandingkan dengan hasil perhitungan. Tentunya terlebih dahulu Anda sudah harus mengetahui berapa perbandingan tegangan dari trafo T1 ketika dirangkai secara YY. Oke, jadi dari hasil ini terlihat bahwa sisi tegangan tinggi dari trafo T1 ini sekitar 120 volt. Untuk sisi tegangan rendahnya tadi itu sekitar 18 volt. Nah, hasil ini juga bisa kita tampilkan komponen simetrisnya dengan cara menekan tombol F4. Oke, selanjutnya kita akan mengarahkan alat ukur kita pada sisi beban. Jadi fokus praktek kita di sini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi tegangan pada bebannya. Nah, untuk pengukuran tegangan beban, di sini berbeda dengan pengukuran sisi sumber tadi. Untuk tegangan beban yang akan kita fungsikan sebagai rel pedoman atau ground adalah titik netral dari sisi primer trafo T2. Kabel ground dari alat ukur kita hubungkan dengan titik netral sisi primer trafo T2. Sedangkan kabel netral dari alat ukur kita hubungkan dengan titik netral beban. Kemudian pastikan juga urutan fasanya sudah sesuai, yaitu searah jarum jam. Jika ternyata berlawanan jarum jam, silakan Anda tukar posisi dari dua kabel fasa yang terhubung dengan alat ukur. Nah, hasil pengukuran kita di sini ternyata urutan fasanya berlawanan jarum jam. Jadi kita harus menukarkan koneksi dari dua kabel fasa untuk alat ukurnya.
Nah, ini merupakan hasil pengukuran yang tepat, urutan pasanya sudah searah jarum jam. Oke, coba kita masuk ke menu pengukuran UIF. Dari hasil pengukurannya terlihat bahwa tegangan netralnya di sini sama dengan 0. Ya tentunya hal ini karena netral beban terhubung dengan netral dari trafo. Oke, sebelum kita melakukan simulasi untuk berbagai kondisi yang tidak seimbang, terlebih dahulu coba kita periksa kualitas tegangan yang dihasilkan. Dan hal ini sebenarnya berhubungan dengan video kita mengenai kualitas tegangan pada trafo. Di sini kita review kembali. Kita putuskan koneksi netral dari sisi tegangan tinggi trafo T1 dengan saluran. Dari hasil ini terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan sangat cacat, bentuknya jauh dari sinusoidal. Untuk melihat skopnya, tinggal kita tekan tombol F4. Coba kita koneksikan kembali netralnya. Oke, terlihat bahwa kualitas tegangannya jauh lebih baik. Ini sudah sangat mendekati sinusoidal. Jadi hal ini berkaitan dengan pembahasan kita pada video mengenai trafo 3 pasang. Oke, Anda perhatikan di sini untuk koneksi kabel netral dari alat ukur, yaitu kabel yang berwarna merah. Ini posisinya sudah kita pindahkan ke terminal netral yang ada pada bagian bawah dari lampu pijarnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh ketidakseimbangan jaringan terhadap kondisi tegangan pada beban. Oke, ini merupakan hasil ukuran dari tegangan fasa untuk kondisi ketiga lampu kita gunakan. Kemudian ini merupakan komponen simetrisnya. Nah, ini merupakan pengukuran arus pada penghantar netral beban. Pada penghantar netralnya mengalir arus sekitar 8 mA dengan kualitas arus di sini kualitasnya relatif sangat jelek, nilai THD-nya relatif tinggi. Dan jika kita lihat harmoniknya, harmonik pertama hanya 3,5 mA, harmonik kedua relatif sangat kecil, harmonik ketiga 7, sekian ampere. Jadi sepertinya yang dominan di sini adalah harmonik ketiga. Jadi walaupun beban yang kita gunakan di sini lampu pijar, dalam hal ini beban linier, ternyata muncul harmonik ketiga. Nah, harmonik ketiga ini terjadi akibat dari kualitas tegangan pada sisi beban, dalam hal ini tegangan yang dihasilkan oleh trafo yang kedua. Kualitas tegangannya belum mendekati sinusoidal murni. Jadi sesuai dengan pengukuran skop kita tadi, bentuknya hanya mendekati sinusoidal. Nah, sedangkan harmonik pertama nilainya relatif sangat kecil karena beban yang kita gunakan beban yang seimbang. Oke, berikutnya kita akan buat beban yang menjadi tidak seimbang. Jadi lampu pada bagian atas itu kita matikan. Ini merupakan hasil pengukuran komponen simetrisnya. Nilai U0-nya, tegangan putar 0-nya 2,8 volt. Ini merupakan hasil pengukuran tegangan fasa netral pada beban. Dan di sini terlihat bisa dikatakan sama dengan kondisi beban seimbang.
Nah, arus yang mengalir pada pengantar netral nilai RMS-nya sekitar 31 mA. Dan jika kita lihat komponen harmoniknya, harmonik pertama 30, sekian mA, harmonik kedua relatif sangat kecil, harmonik ketiga sekitar 4 mA. Jadi yang dominan di sini adalah harmonik pertama. Hal ini terjadi karena bebannya sudah tidak seimbang, dan jika kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya, akibat ketidakseimbangan ini maka arus yang mengalir pada pengantar netral akan semakin besar. Oke, berikutnya lampu yang di tengah juga kita matikan. Kita lihat hasil pengukuran tegangannya. Di sini terlihat bahwa tegangan pasakan netralnya relatif sama dengan kondisi yang pertama dan kedua tadi. Ini merupakan hasil pengukuran komponen simetrisnya, hampir sama dengan yang pertama maupun yang kedua. Kemudian arus netralnya tentunya di sini akan semakin besar. Hasil pengukurannya di sini sekitar 35 mA. Oke, selanjutnya kita nyalakan kembali ketiga lampu dan kita akan melihat bagaimana pengaruh jika pengantar netral beban terputus. Ini merupakan hasil pengukuran tegangan fasa dan tegangan netralnya. Anda perhatikan netralnya di situ sudah ada tegangan sekitar 6 volt. Jika lampu yang atas kita matikan, hasil pengukurannya nilai tegangan L1 akan membesar dan tegangan netralnya di situ 30,4 volt. Kemudian ini merupakan pasor dari tegangan pasakan netral pada beban, dan di sini terlihat bahwa pasornya sudah tidak seimbang lagi, berbeda dengan ketika netralnya kita hubungkan. Nah, ini merupakan hasil pengukuran komponen urutannya. Komponen urutan nolnya jika kita perhatikan di situ naik menjadi 32 volt. Oke, selanjutnya jika lampu yang di tengah juga kita matikan, maka lampu yang ketiga juga ikut mati karena hal ini karena tidak ada jalur untuk mengalirnya arus. Dan dari hasil pengukuran tegangannya, tegangan L1 ini menjadi 117, tegangan L2 0, tegangan L3 116, dan di sini tegangan netral ke ground atau tegangan netral ke rel pedoman ini menjadi 69,7 volt. Ini merupakan hasil pengukuran dari komponen simetrisnya. Nolnya Anda perhatikan hampir sama dengan tegangan netralnya. Jadi komponen utamanya di sini 69 volt. Dan ini merupakan kondisi pasor dari tegangan pasakan netral pada beban. Dan dari hasil ini terlihat bahwa tegangan pasakan netralnya semakin tidak seimbang. Oke, coba kita sambungkan kembali pengantar netralnya. Di sini terlihat bahwa lampu 3 akan menyala dan kondisi tegangannya kembali menjadi relatif seimbang, dan tegangan netral bebannya ini akan menjadi 0. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruhnya jika ada saluran yang terputus. Terlebih dahulu kita nyalakan semua lampu, titik beban netral dengan trafo juga kita koneksikan. Ini kondisi jika ada satu saluran yang terputus dan ada satu buah lampu yang padam. Jika kita lihat tegangannya, terlihat bahwa tegangan pasakan netral, magnitud tegangan U1 dan U2 ini relatif sama seperti kondisi beban seimbang, sedangkan magnitud U3 sama dengan 0. Ini merupakan hasil pengukuran komponen simetris.
urutan nolnya 22,9, urutan positif 44,9, urutan negatifnya 22,1. Kemudian jika ada dua saluran yang terputus, hanya ada satu lampu yang menyala, dan tegangan pada beban, tegangan U2 dan di U3 ini menjadi 0, sedangkan tegangan U1 ini nilainya atau magnitudnya ini bisa kita anggap sama seperti kondisi beban seimbang. Nah, bagian ini merupakan hasil pengukuran dari komponen simetrisnya. Karena di sini yang ada tegangannya hanya fasa A, maka komponen simetrisnya baik komponen urutan 0, urutan positif dan urutan negatif akan memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 21,6 volt. Oke, selanjutnya kita akan mengubah hubungan belitan transformatornya, tetapi sebelumnya kita padamkan terlebih dahulu power supply, dan sebaiknya posisi regulatornya di sini tidak kita ubah lagi sehingga nanti kita tidak perlu lagi melakukan pengaturan tegangan power supply. Nah, untuk bagian yang kedua, hubungan transformator dari T2 ini akan kita ubah hubungannya menjadi YN delta. Sedangkan transformator T1 ini koneksinya tetap YN-YN. Oke, jadi untuk kasus kedua ini yang mengalami perubahan koneksi hanya pada sisi sekunder dari transformator T2. Ini kita cabut terlebih dahulu kabelnya, kemudian nanti akan kita rangkai seperti yang terlihat pada gambar. Oke, kita nyalakan kembali power supply. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa tegangan pasak netral untuk koneksi yang kedua ini relatif lebih besar dibandingkan dengan yang pertama tadi. Nah, hal ini bisa Anda analisis melalui perbandingan tegangan dari transformator T1 maupun transformator T2. Oke, sebelum kita melanjutkan dengan ketidakseimbangan, di sini akan kita periksa terlebih dahulu bagaimana pengaruh dari penghantar netral yang ada pada sisi tegangan tinggi dari transformator T1 terhadap kualitas tegangan pada beban. Nah, jika kita bandingkan THD-nya ketika penghantar netral sisi TT dari trafo T2 digunakan maupun tidak digunakan, terlihat bahwa THD-nya di sini relatif hampir sama. Dan THD yang dihasilkan ini relatif kecil, artinya bentuk tegangannya ini mendekati sinusoidal. Jadi sebenarnya penghantar netral dari sisi TT trafo T1 bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Tetapi untuk praktek kita ini akan tetap kita koneksikan. Oke, di bagian ini diperlihatkan hasil pengukuran untuk kondisi beban seimbang, kemudian dua buah lampu yang menyala dan satu buah lampu yang menyala. Ini merupakan hasil pengukuran tegangan pasak netral. Kemudian ini merupakan hasil pengukuran komponen simetrisnya. Dan ini merupakan hasil pengukuran arus pada penghantar netral. Jadi silakan Anda bandingkan hasil pengukuran tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari ketidakseimbangan beban dengan kondisi netral dari beban terhubung dengan netral dari transformator T2. Oke, berikutnya bagaimana jika ternyata netral dari beban terputus dengan netral dari transformator. Di bagian ini ditunjukkan hasil pengukuran tegangan pasak netralnya, demikian juga komponen simetrisnya. Nah, dari hasil pengukuran ini kita bisa menyimpulkan bahwa
terputusnya kawan netral bisa menyebabkan ketidakseimbangan tegangan pada beban akan menjadi lebih besar atau menjadi lebih buruk. Selanjutnya kita koneksikan kembali semua beban, demikian juga dengan netral beban, dan kita akan melihat bagaimana pengaruhnya jika ada saluran yang terputus. Tampilan pada bagian kanan ini memperlihatkan untuk satu buah saluran yang terputus, dan dari hasil pengukurannya serta nyala lampu terlihat bahwa kondisinya berbeda dengan koneksi trafo YN-YN. Jika trafo T2 sisi sekundernya kita koneksikan secara delta, di sini terlihat bahwa tegangan U1 akan mengalami kenaikan menjadi 82 volt. Sedangkan untuk fasa U2 dan U3 ini mengalami penurunan yang relatif sangat besar. Kemudian untuk tampilan bagian kanan ini untuk kondisi dua saluran yang terputus, dan untuk kondisi ini maka tegangan pada beban semuanya menjadi 0. Jadi jika kita bandingkan dengan koneksi trafo T2 YN-YN dengan delta WN, ini ada perbedaan kondisi tegangan pada beban jika ada satu saluran maupun ada dua saluran yang terputus. Oke, kita matikan power supply. Kemudian kita akan mengubah sisi tegangan tinggi dari transformator T1 menjadi hubungan delta. Ini adalah kondisi untuk beban seimbang dan netral beban terhubung. Kita periksa terlebih dahulu magnitudo tegangannya. Dari hasil pengukuran ini terlihat bahwa magnitudo tegangan pada sisi beban ini kurang lebih sama seperti kondisi yang pertama, yaitu ketika kedua trafo terhubung secara YN-YN. Hal ini juga bisa Anda analisis berdasarkan perbandingan tegangan dari trafo T1 dan T2. Kemudian jika kita lihat skop dari tegangannya, di sini terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan bentuknya mendekati sinusoidal, artinya THD-nya relatif kecil. Ini merupakan pasor hasil pengukuran. Di sini terlihat bahwa arah pasornya ternyata berlawanan jarum jam. Berarti ada koneksi kabel dari alat ukurnya yang harus kita tukar. Oke, arah pasornya sudah sesuai, sudah searah jarum jam. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh ketidakseimbangan beban, putusnya kabel netral dan putusnya kabel saluran. Oke, ini untuk kondisi netral beban tersambung dan bebannya kita buat menjadi tidak seimbang. Silahkan Anda bandingkan baik tegangan fasa netral maupun komponen simetrisnya. Silahkan dibandingkan dengan koneksi trafo yang pertama maupun koneksi trafo yang kedua. Kemudian ini merupakan hasil pengukuran arus netral. Oke, selanjutnya kita hubungkan kembali semua beban dan kita akan melihat kondisi bagaimana keseimbangan tegangan jika netral beban dengan netral trafo terputus atau tidak terhubung.
Dari hasilnya juga terlihat bahwa ketidakseimbangannya ini hampir sama dengan koneksi trafo yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini merupakan tegangan fasa dan tegangan netralnya. Dua beban yang terlepas. Terlihat tegangan netral yang timbul di sini sudah melebihi tegangan aman bagi manusia, yaitu 50 volt. Selanjutnya bagian terakhir kita akan melihat bagaimana pengaruhnya jika ada penghantar saluran yang terputus. Ini untuk kondisi satu saluran terputus. Terlihat bahwa tegangan fasa U1 ini relatif sama seperti kondisi seimbang, sedangkan tegangan fasa U2 dan U3 ini mengalami penurunan yang cukup besar. Selanjutnya, jika dua saluran yang terputus, maka semua tegangan pada beban nilainya sama dengan 0. Demikian praktek kita mengenai ketidakseimbangan sistem tenaga listrik. Berikutnya silakan Anda simak mengenai video pembahasan praktek kita ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.